Hai, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada saat pendaftaran CPNS. Untuk yang pertama berkaitan dengan masalah login ya. Jadi pertanyaan seperti ini, bagaimana jika saya lupa password login ke pendaftaran SSCASN ya. Jadi bagaimana kalau misalnya saya itu lupa gitu ya. Jadi silakan kalau misalnya kalian lupa, kalian silakan akses untuk halaman helpdesk di SSCASN itu di https helpdesk strip ya sscasn.bkn.go.id ya. Kemudian pilih menu reset password akun SSCASN ya. Nah, nanti silakan lihat aja di ini ada petunjuknya ya. Nah, kemudian setelah masuk ke halaman itu, lengkapilah isi form isian yang tersedia, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika saya lupa jawaban pengaman 1? Soalnya ada jawaban pengaman 1 ya, kayak konfirmasi pertanyaan lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini yang jadi permasalahan, silahkan kalian akses halaman helpdesk lagi di SSCASN di https _2 itu ya, helpdesk kemudian strip sscasn.bkn.go.id, kemudian pilih menu lupa jawaban pengaman 1 ya, dan lengkapi form isian yang tersedia. Pokoknya jangan bingung teman-teman ya, kalau kalian lupa password ataupun lupa kode pengaman 1 ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya saya lupa jawaban pengaman 2? Ini ada lagi ya orang yang sering lupa, makanya kalau daftar dicatat ya teman-teman. Harusnya gitu. Nah, silakan sama, petunjuknya sama. Jadi, silakan di menu tadi ya, di helpdesk sscasn.bkn.go.id itu, silakan masuk ke menu lupa jawaban 2, pengaman 2 ya. Kemudian lengkapi form isian yang tersedia. Lanjut. Apakah yang dimaksud dengan masa sanggah? Nah, masa sanggah ini adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi, baik itu seleksi administrasi ataupun seleksi UNBK, dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan oleh instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Nah, jadi nanti ada masa sanggah di situ ketika ada berkas yang ditolak oleh pihak CSN ya, CASN. Aduh, susah pokoknya ya. Jadi di situ nanti teman-teman bisa melakukan waktu sanggah untuk mengunggah kembali berkas yang ditolak oleh pihak PKN ya. Di situ yang diunggah di SSCASN ya. Kemudian apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi administrasi? Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi, terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan instansi, pelamar masih dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari ya. Jadi 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi dengan login ke halaman SSCN ya, yaitu di halaman sscasn.bkn.go.id. Nah, lalu mengisikan sanggahannya dengan menjabarkan kronologis dan juga mengunggah bukti dukung yang diperlukan. Nah, mungkin ini ada beberapa beberapa kasus ya, yang mungkin ijazahnya kurang lengkap ataupun ada jurusan yang tidak sesuai dengan formasi yang didaftar, itu bisa aja teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi UNBK? Nah, ini mungkin untuk yang SMA ya teman-teman ya. Jadi apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi UNBK terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan instansi, hasilnya akan sama seperti sanggahan sebelumnya yang pendaftar S1 teman-teman ya. Ya, jadi silahkan masuk ke laman SSCN, kemudian HTTPS-nya beda ya. Jadi di HTTPS-nya itu adalah _2 daftar strip sscasn.bkn.go.id, kemudian login ya. _login, kemudian mengisikan sanggahannya dengan menjabarkan kronologis dan juga mengunggah bukti dukung yang diperlukan. Nah, jadi di sini ada sedikit perbedaan aja sih teman-teman ya. Nanti silakan aja disimak di ini ya, ada penjelasannya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, kapan batas waktu pengumuman ulang instansi setelah masa sanggah?
Nah, apabila pelamar dapat membuktikan bahwa dokumen persyaratan yang diunggah atau disampaikan telah sesuai dengan persyaratan umum dan khusus yang telah ditentukan oleh instansi, maka instansi wajib mengumumkan ulang hasil seleksi paling lama 7 hari kalender setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nah, dengan catatan dokumen persyaratan yang digunakan untuk sanggahan adalah data pelamar saat awal mendaftar SSCASN tahun 2021, teman-teman ya. Jadi tetap akan diumumkan ulang bahwa ini tuh lolos lagi ya. Yang tadinya tidak lolos akan diumumkan lagi, oh ternyata ini lolos setelah sanggahan tersebut, itu bisa ya. Jadi nanti ada batas pengumumannya adalah 7 hari ya. Nah, kemudian untuk guru honorer di sekolah negeri. Jika Anda terdaftar di data Dapodik, data sertifikasi atau program studi yang ada ya. Nah, jika data Anda itu terdaftar di Dapodik, kemudian ada data sertifikasi atau program studi Anda linear ya. Jadi program studinya linear dan sesuai dengan formasi, Anda hanya dapat mendaftar di lokasi sekolah tempat Anda mendaftar. Itu. Jadi kita terusin dulu ya. Nah, jika data Anda terdaftar di Dapodik, data sertifikasi program studi Anda itu linear, namun di sekolah Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi Anda, atau sekolah tempat Anda mengajar tidak membuka formasi, ya, maka Anda dapat memilih sekolah lain dalam instansi yang sama yang memiliki formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi Anda. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, jika data Anda terdaftar di Dapodik, data sertifikasi atau program studi Anda sesuai, namun di instansi Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau prodi, atau di instansi Anda tidak membuka formasi, maka Anda dapat memilih formasi di tes kesempatan ketiga. Nah, jadi di sini teman-teman mungkin yang saya tangkap ini adalah kalau misalnya sekolah yang Anda tempatin di situ tuh membuka formasi CPNS, Anda bisa mendaftar di sekolah tersebut. Tapi kalau misalnya di sekolah Anda di Dapodik tersebut tidak membuka formasi, otomatis Anda bisa mendaftar di sekolah lain dengan formasi yang sama sesuai dengan program studi yang Anda miliki. Nah, tapi kalau misalnya dua-duanya tidak ada, misalnya Anda mendaftar, maksudnya kalau misalnya Anda program studi Anda ada di Dapodik, tapi tidak dibuka di sekolah yang Anda daftari, kemudian di formasi lain pun tidak ada formasi yang dibuka untuk program studi Anda, maka Anda bisa mendaftar di kesempatan yang ketiga, teman-teman. Mungkin nanti ikutin aja alurnya ya. Jadi nggak usah terlalu dipikir kalau misal saya prodi apa ya, misal yang nggak dibuka nih bahasa Mandarin misal. Ternyata di sekolah Anda tidak dibuka. Kemudian di sekolah lain pun tidak dibuka. Tapi Anda ingin mendaftar di program studi yang lain atau mungkin tidak sesuai dengan kategori pendidikan Anda, tetapi di situ bahasa Mandarin dibutuhkan misal. Itu berarti nanti Anda bisa mendaftar di tes kesempatan ketiga, teman-teman ya. Ya, ikutin aja alurnya nanti gimana ya. Ini saya masih pandangan saya saja ya. Nah, kemudian untuk kasus guru honorer di sekolah negeri, Anda terdaftar di data Dapodik nih ya. Tetapi data desertifikasi dan program studi Anda tidak ada. Nah, ini bagaimana? Jika data Anda terdaftar di Dapodik, namun sertifikasi dan program studi Anda kosong, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web info GTK untuk melanjutkan pendaftaran PPPK Guru 2021. Nah, buat teman-teman yang belum verval nih, sebenarnya pada bulan-bulan Februari 2021 itu udah gencar-gencarnya ya verval ijazah. Malah justru sebelum tahun 2021 itu sudah melakukan verval ijazah di info GTK di data Dapodik. Nah, ini biasanya operator Dapodiknya yang memasukkan data ke teman-teman semua, atau justru teman-teman sendiri yang memasukkan verval ijazah tersebut ya. Nah, oleh karena itu mungkin kalau ingin ikut PPPK di sini, teman-teman yang sudah verval ijazah di info GTK silahkan dicek apakah sudah lolos untuk vervalnya atau belum ya. Nah, kemudian untuk kasus guru honorer di sekolah negeri, jika Anda terdaftar di data Dapodik, memiliki sertifikasi namun data program studi Anda tidak ada, maka jika data Anda terdaftar di Dapodik, memiliki sertifikasi namun data program studi Anda kosong ya, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web info GTK untuk melanjutkan pendaftaran guru PPPK
Guru 2021 teman-teman ya. Nah mungkin nih misal ya ada orang dari pendidikan agama. Nah ternyata di SMP itu ya, misal di SMP itu dia tuh mengajar PKN ataupun matematika misal seperti itu. Atau di SD misal ya, dia adalah guru SMP untuk mapel biologi misal, tapi dia itu ngajar SD. Nah di situ kan otomatis dia tidak bisa mendaftar di SD-nya. Nah oleh karena itu dia harus melakukan verbal PPPK, verbal ijazah untuk ikut PPPK 2021 di Info GTK supaya dia bisa ikut sesuai dengan formasi program studi yang dia miliki gitu teman-teman maksudnya. Nah, kemudian untuk kasus guru di sekolah swasta ya. Anda terdaftar di data Dapodik ya. Jika Anda terdaftar di data Dapodik dan Anda akan mengisikan data pribadi, namun Anda belum dapat memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan, Anda dapat melakukan pemilihan formasi hanya dalam satu instansi, ya, dan baru dapat dilakukan sebelum ujian tes kesempatan kedua dimulai. Nah, mungkin agak lebih ribet ya, jadi kesempatan pertama sudah berjalan, kemudian baru yang sekolah swasta baru bisa masuk untuk mendaftar teman-teman. Tapi nggak apa-apa, jalin aja teman-teman ya, santai aja. Kemudian untuk kasus lulusan program pendidikan guru atau PPG ya, jadi Anda terdaftar di data lulusan PPG Kemendikbud ya. Jika Anda terdaftar di data lulusan PPG, Anda akan mengisikan data pribadi, namun Anda belum dapat memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai. Dan kemudian diumumkan, Anda hanya dapat memilih formasi berdasarkan domisili Anda, ya. Dan baru dapat dilakukan sebelum ujian tes kesempatan kedua dimulai. Jadi lebih sempit lagi ya di sini. Kemudian untuk kasus lulusan pendidikan guru atau PPG, di mana Anda tidak terdaftar di data lulusan PPG Kemendikbud. Itu bagaimana? Jika Anda belum terdaftar di data Dapodik, maka Anda harus menuju ke helpdesk Dapodik untuk mendaftarkan data Anda, ya. Nah, ini kasusnya ya. Jadi ada beberapa kasus lah. Nanti mungkin ketika sudah berjalan akan bisa lebih dipahami teman-teman kasus-kasus ini. Kemudian untuk kasus guru honorer THK 2. Anda adalah THK 2 dan tidak terdaftar di data Dapodik, misal ya. Maka kalau kasusnya seperti ini, Anda harus melakukan verifikasi pada web Info GTK ya, untuk melakukan pendaftaran PPPK Guru 2021. Nah, setelah Anda divalidasi, maka akan mendapatkan program studi dan kode instansi. Nah, Anda dapat lanjut mendaftar di satu instansi tersebut dengan program studi yang Anda miliki ya. Nah, kemudian ada juga kasus guru honorer THK 2 yang sudah terdaftar di data Dapodik. Ini gimana? Nah, untuk yang pertama, kalau misalnya Anda terdaftar sebagai guru THK 2 dan terdaftar di data Dapodik, maka Anda hanya dapat mendaftar di instansi dan sekolah di mana Anda terdaftar sesuai dengan sertifikasi dan program studi yang Anda miliki. Berarti di sekolah yang Anda ajar, ya kan? Kemudian kalau yang kedua, jika Anda adalah THK 2 dan terdaftar datanya di Dapodik, namun di sekolah tempat Anda mengajar tidak ada formasi ini yang dibuka sesuai dengan program studi Anda, nah, maka Anda boleh memilih sekolah lain, ya. Hampir sama seperti sebelumnya, dapat memilih sekolah lain yang memiliki formasi yang dapat dilamar sesuai dengan sertifikasi atau program studi yang Anda miliki, ya. Berarti boleh memilih sekolah lain, ya. Kemudian kalau yang ketiga, jika Anda adalah THK 2 dan terdaftar di datanya di Dapodik nih, namun di instansi Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi, dan atau di instansi Anda tidak membuka formasi yang Anda daftar, maka Anda akan memilih formasi di tes kesempatan ketiga, teman-teman. Berarti nggak bisa bareng dengan teman-teman yang awal daftar, ya kan? Ya, itulah risikonya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan aja rezeki, ya. Berdoa tetap optimis, kemudian positive thinking aja. Oke, teman-teman, mungkin itu aja. Sudah berjalan hampir 15 menit. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat ataupun kurang jelas. Memang cara bicara saya seperti ini. Pokoknya tetap mantengin aja untuk channel di Kitabisa saya ya, supaya besok tanggal 30 kalian bisa memilih formasi-formasi yang pengen kalian daftarin ya, atau sesuai dengan program studi kalian. Nah, besok nih di video selanjutnya kita akan membahas tentang buat kalian yang lulusan SMA. Ini kabar baik buat kalian ya, karena lulusan SMA pun bisa jadi PNS ya. Kita simak video selanjutnya. Ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di Kitabisa ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.